Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pesan pastoral. Saya berharap saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja, seperti jiwa kita sehat-sehat. Nah, hari ini saya rindu berbagi firman Tuhan. Saya berikan tema, bagaimana mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita. Apakah yang kita kerjakan hari ini itu merupakan rencana Tuhan? Saya mau jawab, belum tentu. Nah, mari kita akan belajar dari firman Tuhan tentang rencana Tuhan dalam hidup kita seperti apa. Saya ambilkan dari Injil Matius 22 ayat 36 sampai dengan ayat 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sering bertanya kepada Tuhan dalam doa pada waktu kita mengambil sebuah keputusan besar. Contohnya pada waktu memilih perguruan tinggi mana yang harus kita jalani. Pada waktu kita memilih jodoh, pada waktu kita memilih bisnis apa yang harus kita lakukan. Pertanyaan itu sering muncul kepada Tuhan. Manakah yang harus aku pilih ya Tuhan? Saudara, padahal apa yang kita doakan itu bagian kecil daripada rencana Tuhan yang besar yang terjadi dalam hidup kita. Sebab itu firman Tuhan yang berkata, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itu pertanyaan yang sejenis dengan yang kita tanyakan tadi. Bahwa seorang ahli Taurat, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Atau dengan bahasa yang lain, apa yang harus kami lakukan? Atau dengan bahasa yang lain, bagaimana rencana Tuhan itu dalam hidup kami? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu Yesus memberikan penegasan di dalam ayat yang selanjutnya. Kalau kita hayati betul-betul ayat 37 sampai 39, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mencoba mencari tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, maka mulai dulu dari dua hal ini. Apa dua hal itu? Yang pertama, mengasihi Allah, dan yang kedua, mengasihi sesama manusia. Sederhana, rencana Tuhan tidak serumit yang kita pikirkan. Nah, mari kita akan melihat bagaimana caranya kita mengasihi Allah. Itu penting. Saya mendapati di dalam kehidupan ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan mewujudkan bagaimana kita mengasihi Allah. Yang pertama, mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Caranya bagaimana? Bapak Ibu kalau bangun tidur, kita berdoa lebih dulu. Melakukan segala sesuatu, berdoa lebih dulu. Apapun yang kita lakukan, cari Tuhan lebih dulu. Itu namanya mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Tapi yang kedua, mempercayai Tuhan sepenuhnya. Apa yang kita lakukan sesuai firman Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan itu akan merealisasikan dari firman Allah yang kita perkatakan, yang kita lakukan. Kemudian mentaati Tuhan sepenuh hati. Apa yang kita lakukan itu kita harus dengan taat, persis seperti yang Tuhan kehendaki. Dan tidak lupa memuji dan bersyukur kepada Tuhan secara terus-menerus. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena belum tentu kalau kita melakukan firman Tuhan, jalannya mulus. Ada jalan yang berlubang-lubang, ada yang berliku-liku, ada tanjakan, ada penurunan. Tapi dalam situasi apapun kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita.
serta menggunakan kemampuan kita yang bermanfaat bagi orang lain. Ini cara untuk kita mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana caranya kita mengasihi manusia seperti dirimu sendiri? Kalau Bapak, Ibu, dan saya sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, maka wartakanlah firman Allah, wartakanlah Injil itu kepada semua orang, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga menerima anugerah keselamatan. Itu namanya kita mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Kemudian berbuat baik kepada sesama, menolong mereka yang berkebutuhan, serta menjadikan setiap orang itu murid daripada Tuhan Yesus. Ini bentuk-bentuk daripada kita mengasihi manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, bagaimana melakukan kedua hukum ini di dalam kehidupan kita? Mungkin kita kekurangan hikmat, sebab itu kita minta hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sederhananya kalau kita bertanya kepada Tuhan, bagaimana rencana Tuhan buat kehidupan saya? Jawabannya sederhana, mulai dahulu melakukan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Waktu kita melakukan yang dua hal ini, saudara akan dapat menemukan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa meminta hikmat Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta hikmat yang datangnya dari Tuhan. Bagaimana kami mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagaimana kami mengasihi sesama seperti mengasihi diri kami sendiri. Berikan kami hikmat Tuhan. Kami rindu mendapatkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadilah seperti yang Kau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.